Jadi SWF ini kan sebenarnya memang bukan ide yang tiba-tiba juga gitu ya. Ini sebenarnya ide lama, dan kalau prakteknya di level global sebenarnya juga sudah banyak gitu ya. Tapi seperti yang kita ketahui biasanya namanya sovereign wealth fund gitu ya. Dia biasanya digunakan untuk menjaga wealth gitu kan. Menjaga wealth itu gimana ya? Dia udah biasanya dari negara-negara yang sudah kaya gitu, tapi dia tahu bahwa kekayaannya itu bukan sesuatu yang kemudian dijamin terlindung dalam jangka panjang. Misalnya kan yang adalah negara-negara yang menghasilkan sumber daya alam yang bernilai tinggi kayak minyak gitu ya. Norwegia kan negara-negara Skandinavia, kemudian negara-negara Arab ya, petrodolar gitu. Itu pada punya SWF. Kalau di Asia Tenggara kan Singapura gitu ya. Itu kan yang menyamakan mereka adalah ini negara-negara yang duitnya banyak sehingga ada yang bisa dialokasikan untuk diinvest supaya bisa lebih banyak lagi atau memelihara wealth-nya. Nah itu yang pertama gitu ya. Makanya ini agak unik dan antara ini karena tujuannya bukan memelihara dan mengembangkan wealth, tetapi malah justru mendorong agenda-agenda pembangunan. Jadi mungkin agak unik karakteristiknya SWF kalau ini jadi ya Indonesia secara konseptual. Jadi dia lebih ke developmental SWF gitu, bukan SWF yang tradisional yang klasik. Karena kemudian investasinya akan digunakan di sektor-sektor yang diharapkan akan mendorong transformasi struktural kan, kayak mendorong hilirisasi, mendorong industrialisasi, mendorong transisi energi dan seterusnya gitu. Setidaknya itu yang muncul di justifikasi publiknya, which is interesting. Jadi memang tidak tradisional, ada tujuan pembangunan di situ. Pertanyaannya kan kemudian apakah ini akan berhasil? Tentu tidak ada yang tahu pasti akan berhasil atau tidak gitu kan ya. Namanya investasi bisa untung bisa rugi. Tetapi salah satu hal yang kemudian bisa menentukan berhasil atau tidak adalah apakah keputusan-keputusan investasi itu didorong oleh pertimbangan-pertimbangan yang rasional, atau tadi justru merupakan refleksi dari kepentingan jangka pendek dari vested interest. Yang membedakan, kalau yang membedakan kasus 1MDB gitu ya dengan yang terkenal baik ya, kayak atau Temasek misalnya atau yang lain, itu kan sebenarnya simple. Yang satu itu sangat diinsulasi dari vested interest kan. Yang satu itu diproteksi dari campur tangan dari cawe-cawe kekuasaan politik, sehingga dia bisa membuat keputusan-keputusan investasi yang rasional. Yang satu yang gagal, yang kemudian jadi kasus 1MDB, kenapa? Karena ada cawe-cawe dari kekuasaan politik. Nah ini simpel saja, berarti kalau pertanyaannya jadi 1MDB atau jadi yang sukses, kita lihat saja dan teman-teman nanti yang bisa menilai kan. Ini dan antara ini akan diwarnai oleh cawe-cawe kekuasaan politik, atau dia akan terproteksi dari kekuasaan politik, dari vested interest. Nah problemnya, ini konseptualnya gitu ya. Dia sukses kalau dia bisa independen, dia bisa otonom, dia tidak kemudian dipengaruhi oleh cawe-cawe kekuasaan politik dalam sistem politik yang tadi, yang didominasi oleh ekonomi ekstraktif, yang didominasi oleh politik oligarkis tadi gitu ya. Itu kan dalam konteks ini kan Malaysia gagal karena itu. Karena ada keterlibatan Najib, ada keterlibatan istrinya gitu kan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dan antara apakah
ini didesain untuk diinsulasi dari pengaruh cawe-cawe politik. Mengkhawatirkannya adalah, ya walaupun disebut profesional gitu ya, yang mengkhawatirkan adalah desain institusionalnya justru memfasilitasi cawe-cawe politik. Semua mantan presiden diminta untuk mengawasi gitu misalnya, in that sense gitu ya. Kemudian apa yang disuruh megang itu dikhawatirkan juga punya vested interest gitu kan. Lalu ya karena gosipnya kan ada hubungan dengan menteri di periode menteri yang sangat kuat di periode sebelumnya gitu kan, yang juga punya peran penting di dalam pemenangan presiden yang hari ini gitu. Nah kan dari sini aja kan orang, mungkin investor atau orang juga kemudian khawatir nih, ini to the direction of 1MDB gitu. Ya tadi itu baru dari aspek itu. Tentu kita berharap tetap profesional kan, duitnya terlalu banyak. Tapi kok ada gejala-gejala semacam itu. Lalu desain institusionalnya, dia diproteksi dari scrutiny, dari audit gitu ya, dari akuntabilitas gitu. Karena kalau gagal tidak bisa dipidanakan, tidak bisa diaudit dan seterusnya. Itu jadi kontrolnya gimana gitu loh. Jadi alih-alih memproteksi dari cawe-cawe politik, ini rasanya malah memfasilitasi cawe-cawe politik dan memproteksi cawe-cawe politik gitu. Nah kalau kemudian dia malah memproteksi cawe-cawe politik dan dia kemudian menjadi penentu gerak dari developmental SWF yang eksperimental ini, kekhawatirannya adalah investasinya tidak rasional. Kalau investasinya tidak rasional, ya tadi bisa nggak berhasil gitulah kira-kira. Dan duit kita, masalahnya kan kemudian ini dipindahkan dari BUMN termasuk BUMN yang sebenarnya sehat-sehat aja gitu. Ya BUMN sehat kemudian dipaksa dikumpulin terus dipakai untuk investasi yang spekulatif, yang kita nggak, kalau kemudian desain institusionalnya itu tidak membuat dia terproteksi dari cawe-cawe politik, itu kan cukup mengkhawatirkan gitu ya. Jadi pembedanya itu aja gitu ya sebenarnya. SWF ini bukan hal yang baru. Yang baru dari Danantara adalah ini karakter SWF yang agak unik karena dia eksperimental ya, dia developmental SWF gitu. Jadi bukan SWF yang tradisional yang dilakukan oleh negara-negara yang kaya, yang kelebihan duit supaya dia tetap kaya ketika kehilangan sumber kekayaan yang utamanya. Nah ini belum kaya, Indonesia belum kaya. Kita harus rame ya. Kita harus mendorong supaya kalau memang ngotot mau Danantara, harus coba dicek lagi sumber dananya dari mana gitu. Jangan misalnya semua BUMN termasuk BUMN yang jangan sampai kalau dia jatuh semuanya jatuh gitu loh. Ini kalau semua bank pemerintah yang sekarang sehat-sehat gitu ya dikumpulin di situ, tiba-tiba investasinya gagal, perbankan kita hancur semua bos. Perbankan kita sangat tergantung pada bank-bank BUMN loh. Jadi sebaiknya diteliti lagi misalnya siapa aset yang mana, BUMN yang mana gitu ya. Dan misalnya kalau kita mau invest itu kan jangan semua aset dipakai untuk invest kan. Jadi harus dipilih lebih hati-hati gitu. Jadi kita harus siap skenario gagal juga gitu. Worst case skenario itu harus disiapkan juga sehingga nggak semua BUMN yang strategis anjlok. Harus diidentifikasi yang kalau Danantara gagal, ada BUMN yang masih selamat, masih sehat, dan ekonomi Indonesia masih bisa baik-baik saja lah gitu ya. Cuma ini kan kesulitannya tadi high risk high return kan. Kalau semuanya ditaruh, kalau untung bisa besar gitu ya. Ya kalau untuk, makanya jangan sampai reckless lah.
tadi dihitung source-nya dari mana, aset yang mana, BUMN yang mana, itu harus lebih hati-hati gitu ya. Kemudian yang kedua ya harus dilihat lagi struktur organisasinya dan menguatkan otonomi dan akuntabilitas. Jadi satu adalah risk anticipation dengan tadi memastikan sumber-sumbernya itu sumbernya, asetnya dan macam-macamnya itu harus ada dengan plan kegagalan. Kemudian yang kedua adalah otonomi dan akuntabilitas yang harus lebih terjamin gitu ya. Saya kira dua itu yang utama, karena kemudian yang ketiga ya sangat tergantung pada apakah penunjukan orang-orangnya. Yang ketiga adalah penunjukan orang-orangnya gitu ya. Yaitu harus dipastikan yang minim berisiko apa ya istilahnya konflik of interest. Ini sudah disebut secara eksplisit, tapi kan kita kemudian khawatir prakteknya tidak demikian. Gitu. Jadi kita kawal. Gitu. Jadi dari tiga hal itu publik harus terus memantau gitu ya, karena mumpung masih awal-awal biasanya publik masih bisa didengar lah. Gitu. Jadi memang harus ramai terus, Mas Muammar, masih harus ramai terus kita untuk mengawal ini, karena begitu dia mulai, kalau desainnya salah, kalau dia penuh vested interest, kita semua yang rugi gitu ya. Dan kalau investasinya rugi padahal itu BUMN strategis, kita semua kena itu. Jadi harus dipastikan sebelum lahir itu kita ribut gitu, daripada ribut nanti gitu.